Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat UIR dimanapun Anda berada. Kita kembali berbincang-bincang dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hari ini kami mendatangkan tamu istimewa di Universitas Islam Riau. Dia adalah tokoh yang ikut malang melintang mengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau atau disingkat dengan YLPI. YLPI adalah sebuah yayasan yang berdiri pada tanggal 30 Maret tahun 1957. Dan insya Allah pada 30 Maret depan yayasan ini genap berusia 54 tahun. Dan sebagai sebuah yayasan, YLPI sudah termasuk usia tua. Dan salah satu keberhasilannya adalah mendirikan Universitas Islam Riau. YLPI tidak hanya bergerak di bidang pendidikan pada strata perguruan tinggi, akan tetapi juga memiliki pendidikan yang bergerak hampir di semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Bahkan sekarang juga sedang mendesain sebuah pesantren dalam upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia. Nah, pemirsa dan sahabat UIR News, bagaimana kiprah YLPI daerah Riau yang sebentar lagi akan berusia 64 tahun. Kami akan segera berbincang-bincang dengan dua tokoh YLPI daerah Riau. Pertama adalah Bapak Dr. Nurman MSI. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nurman, Pak Ketua. Mudah-mudahan Pak Ketua selalu dalam keadaan segar. Amin, amin. Kita juga mendoakan sahabat UIR News juga sehat dalam sehat selalu. Pak Nurman adalah Ketua Umum YLPI dan sekaligus juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR. Nah, beliau juga memiliki karier akademik yang luar biasa, pernah menjadi wakil rektor dan sekarang sedang menunggu jabatan guru besar. Nah, mudah-mudahan sukses Pak Nurman. Amin. Yang kedua adalah Bapak Dr. Randus Haji Sudarmo Hasan MA. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmo adalah Sekretaris Umum YLPI dan sekaligus juga dosen di beberapa fakultas di Universitas Islam Riau. Nah, dua tokoh inilah yang berperan penting mengendalikan, menjalankan organisasi YLPI dalam rangka membangun unit-unit usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Akan kita gali dari kedua tokoh ini informasi-informasi yang penting terkait dengan kiprah YLPI di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Riau. Pak Nurman, nah, mungkin bisa cerita sedikit lah kepada sahabat UIR News ini. Apa itu YLPI, bagaimana sejarahnya dan bagaimana berdirinya lembaga ini sehingga dia memiliki peran penting terutama di dalam Universitas Islam Riau, sebuah universitas yang tua dan besar di wilayah LL Dikti 10 ini. Silakan Pak Nurman. Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada sahabat UIR News di mana saja berada, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Safriyadi MHum yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan komunikasi yang kita berikan ini nanti akan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau. Amin.
YLPI daerah Riau, YLPI Riau memiliki moto Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Berdasarkan itu, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam terpadu yang diakui berhasil dalam mempersiapkan generasi terbaik yang berkepribadian Islam. Jadi yayasan ini didirikan dengan pertimbangan bagaimana pendidikan Islam di awal kemerdekaan, di awal Sumatera Tengah ini menjadi Provinsi Riau ini dikembangkan oleh para tokoh-tokoh pendiri pada tahun 1950. Ada di situ Bapak Buya Haji Zaini Kunin dan Bapak Haji Suman HS. Mendirikan sebuah sekolah SMP Islam pertama di Provinsi Riau. Kemudian disusul pada tahun 1951 ada Sekolah Rakyat Islam SR Islam yang dimiliki oleh Ibu Haja Hadijah Ali dan Bapak Baharudin Yusuf. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, maka pada tahun 51 kedua lembaga ini SR Islam dan SMP Islam ini membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam. YPI. LPI. Lembaga Pendidikan Islam. Yeah. Kemudian berdasarkan kesepakatan para pendiri ini, maka apa yang disampaikan tadi tepat pada tanggal 30 Maret tahun 1957, maka dibentuklah Lembaga Pendidikan Islam Riau. Nah, kalau kita tengok dari pemikiran para pendiri ini, memang semua lembaga pendidikan yang didirikan ini hampir berada di semua kabupaten kota. Pak. Ya, antara lain di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kota Duri, itu ada berdirinya TK Islam, kemudian SD Islam, kemudian SMP Islam, kemudian SMA Islam. Nah, yang sekarang diasuh oleh Yayasan Yayasan Mutiara Duri. Nah, dan sekolah ini sampai hari ini masih akses dan sangat diminati oleh masyarakat. Apa hubungan YLPI dengan Yayasan Mutiara Duri, Pak? Di awal sekolah ini didirikan oleh YLPI Riau. Kemudian berjalannya waktu, maka yayasan ini, sekolah-sekolah ini diserahkan kepada Yayasan Mutiara Duri. Ya. Begitu juga di Dumai. Di Dumai pada tahun 1973 itu ada TPA, ada SD Islam Al-Huda, termasuk juga SMP ada di Kota Dumai. Kemudian pada tahun 1980-an itu berdiri Akademi Teknik dan Manajemen Industri (ATMI). Ya, sekarang menjadi Sekolah Tinggi Teknologi STT Dumai. Nah, itu serahkan pengelolanya kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Kota Dumai. Nah, demikian juga di Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kampar pada tahun 1963 itu sudah berdiri Fakultas Usuluddin. Universitas Islam Riau, dan ditambah oleh beberapa program studi di IKIP di tahun 80-an. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga ya, ada aset Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, SMP Islam. Nah, itu dipindahkan asetnya ke pemerintah. Di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Syahulu, SMP ini menjadi SMP negeri. SMP negeri. Kemudian juga di Kota Pekanbaru sendiri ada beberapa lembaga pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, ditambah lagi perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Riau. Kemudian di Rokan Hulu, di Kabupaten Rokan Hulu,
sampai hari ini ya sudah akses juga ya, banyak ramai peminatnya, yaitu MTS di Lubuk Bendahara. MTS di Lubuk Bendahara. Ya, itu berdiri pada tahun 1956. Alhamdulillah sampai hari ini sangat diminati oleh masyarakat kita yang ada di sana. Itu kira-kira sejarah singkat berdirinya Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau hari ini. Berarti kiprahnya sudah cukup panjang ini Pak Ketua. Ya. Ada lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang itu dikelola langsung oleh YLPI, ada yang awalnya didirikan oleh YLPI lalu kemudian dilepas untuk kepentingan umat. Ya. Nah, ini bagaimana anunya? Sekarang yayasan yang dikelola oleh pemerintah daerah misalnya, yang tadinya itu berasal dari YLPI atau oleh lembaga pendidikan lain, itu juga sudah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang besar. Ya. Ya, inilah kehebatan para pemikir pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini. Dia tidak hanya berpikir lokal, tapi sudah merambah ke kabupaten kota, sehingga masyarakat kabupaten kota khususnya di Provinsi Riau ini mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya di pendidikan agama Islam. Dan mungkin mereka, para pendiri seperti Pak Buya Zaini, Pak Suman, Pak Bakri, dan Ibu Khadijah Ali, serta para pendiri lainnya, tidak menyangka kalau lembaga yang dulunya mereka dirikan akan besar seperti sekarang ya Pak Ketua. Ya. Tidak akan menyangka juga. Nah sekarang bagaimana YLPI menata, memanage seluruh lembaga pendidikan ini? Ya, alhamdulillah kekuatan kita hari ini yang pertama dari sisi manajemen. Manajemen ya. Nah, karena kita sudah berdiri sejak tahun 50-an, tentu dari sisi SDM-nya kita mumpuni untuk manajemen, memimpin lembaga pendidikan Islam di YLPI kita ini. Kemudian hari ini juga kita didukung oleh lebih dari 1.000 orang sumber daya manusia dengan kualifikasi profesor, doktor, magister, baik dosen, guru maupun tenaga kependidikan. Yeah. Kemudian juga kita sudah memiliki semua sekolah termasuk fakultas yang ada di Universitas Islam Riau, ada 9 fakultas, 1 pasca sarjana, itu sudah memiliki gedung secara permanen dan sendiri. Permanen dan sendiri. Kemudian khusus di IWIR juga kita sudah didukung oleh berbagai fasilitas, ada lembaga penelitian, ada lembaga pengabdian masyarakat, ada pusat kajian pembangunan pedesaan, pusat pengembangan manajemen, dan lain sebagainya, termasuk fasilitas ibadah, masjid, musola, berbagai fasilitas olahraga, dan lahan percobaan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, laboratorium, dan perpustakaan yang mumpuni untuk mahasiswa kita menimba ilmu di lembaga kita ini. Dan itu berada di satu kawasan kampus terpadu seluas 43 hektar. 43 hektar, benar. Benar. Nah, bagaimana Pak Ketua YLPI mendesain supaya lembaga-lembaga pendidikan di luar UIR tentunya ya, seperti TK, SD, SMP, dan lain-lain, itu dia juga memiliki nilai kompetisi yang tinggi sekarang. Karena kalau kita lihat khususnya di Pekanbaru, sekolah-sekolah baru, terutama sekolah Islam, bermunculan dengan metode pengajaran yang berkualitas, biaya pendidikannya mahal, tapi diminati oleh masyarakat. Ya, jadi tentu saja untuk keberlanjutan suatu lembaga, salah satu selain dari ditentukan oleh sumber daya manusia dari sisi manage-nya, yang tak kalah penting adalah dari sisi pendanaan, pembiayaan. Karena apapun aktivitas yang akan dilakukan tentu akan berkaitan dengan dana. Nah, oleh karena itu Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau
memiliki beberapa faktor pendukung yang bisa disebut sebagai sumber pendanaan. Yang pertama, Yayasan YLPI Riau ini memiliki PT Bank Perkreditan Unisri Tama. Unisri Tama. Ini bank Pak ya. Bank. Itu hampir 90% sahamnya dari yayasan. Umum mengenai ini Pak. Bersifat umum. Okay. Dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, bank kita ini akan kita jadikan dari layanan konvensional kepada syariah, pelayanan syariah. Insya Allah, mohon doa kita semua dan dukung kita semua agar program ini bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian kita juga ada klinik. Klinik ini berdiri sejak tahun 80-an dan hari ini alhamdulillah menjadi mitra kerjasama dengan BPJS. YLPI Pratama. Klinik Pratama YLPI Klinik Riau. Pratama YLPI di Jalan Kaharudin Nasution di dekat kampus UIR. Ya, kampus. Dan klinik ini juga menerima pasien umum. Nah, termasuk swab antigen. Iya. Kemudian juga kita miliki satu buah PT Wirausaha Investasa. Ini nanti akan bergerak di berbagai bidang yang hari ini ada air mineral, nanti akan dikembangkan juga nanti pengadaan pemupukan, ATK dan lain sebagainya. Dan berikutnya kita juga di yayasan ini memiliki berbagai perkebunan sawit. Perkebun sawit. Ada di 3 kabupaten. Banyak Pak Ketua. Ya, alhamdulillah ada di Kabupaten Rokan Hulu, kemudian ada di Kabupaten Kampar, dan ada di Kabupaten Pulau Lawan. Alhamdulillah. Nah, berapa hektar semuanya itu Pak? Lahan yang ada sekarang itu untuk perkebunan itu sekitar 180 hektar. Alhamdulillah. 180 hektar. Nah, kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa bersaing, terutama di pendidikan dasar, pendidikan dasar dan menengah. Ini terus kita berupaya. Pertama, memperbaiki manajemen sekolah. Nah, kemudian memperbaiki fasilitas sekolah. Kemudian tentu saja memperbaiki kurikulum sekolah. Yang tren saat ini bagi orang tua adalah bagaimana anaknya bisa menjadi beriman dan bertakwa, kalau bisa tahfiz. Nah, ini alhamdulillah dari siswa kita SD, SMP dan SMA ada yang hafiz 30 juz, 5 juz, 3 juz, 5 juz sekitar itu. Insya Allah ini akan ditingkatkan. Baik, makasih Pak Ketua. Kita kembali ke Pak Sekretaris Umum nih Pak Sudarmo Hasan. Pak, nah tadi sudah dijelaskan cukup panjang oleh Pak Ketua terkait dengan kiprah yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang dinaungi oleh YLPI Riau. Salah satu faktor yang juga ikut memicu keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan ini adalah ketersediaan supra dan infrastrukturnya. Nah, bagaimana Pak Sekretaris melihat ketersediaan infra dan suprastruktur kita, baik menyangkut sarana dan prasarana maupun menyangkut masalah-masalah sumber dayanya dan lain-lain. Nah, karena kami lihat Pak Sekretaris cukup rajin juga bermonitoring ke lembaga-lembaga pendidikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum YLPI, yang saya banggakan itu Bapak Dr. Haji Safriyadi SMH. Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan, sehat walafiat selalu, dan dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh pendiri YLPI itu sendiri pada kita sesuai dengan ayat pendek At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna-sempurnanya.
tidak sama dengan makhluk lain. Untuk itu makanya Allah itu memberikan amanah pada manusia. Nah, untuk SDM ini, karena kita sebagai umat beragama menerima amanah, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang dimaksudkan dalam ayat pendek yang dibacakan Ketua Umum tadi, yang artinya berbuat baiklah sesuai Allah sudah berbuat baik pada kita. Ini kalau kita perluaskan, ini sangat menjangkau. Jadi untuk itu kita mengajak kepada SDM yang ada di YLPI ini, dari tingkat TK sampai tingkat Universitas Islam Riau, yang didirikan oleh tokoh-tokoh pendiri itu luar biasa. Sehingga pada saat ini kita merasa sejahtera. Nah, sejahtera itu ya mari kita manfaatkan. Kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang diharapkan oleh pendiri itu, insya Allah, marilah kita rukun, kerjasama antara satu sama lain. Kita tingkatkan kerjasama yang harmonis, tidak saling ingin menjatuhkan antara satu sama yang lainnya. Kenapa? YLPI itu dari Universitas Islam Riau sampai ke TK, itulah yang harus kita lakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Apabila kita tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, Allah akan murka sama kita. Kemudian pendiri pun merasa kecewa dengan tidak dapat kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia di permukaan bumi ini. Ini yang kita terapkan ke depan, SDM yang bermoral, beriman, bertakwa, ya, berakhlak, dan dapat kita budayakan kepada anak cucu kita yang akan datang. Sehingga kita sampai saat ini masih menikmati apa yang disebutkan itu SDM mencari rezeki di lingkungan YLPI ini, supaya dapat kita arahkan bersama menerapkan bagaimana yang diharapkan oleh sepotong ayat saja. Jadi kalau kita telaahkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan tafakur, dengan tawakal kita, ayat hanya pendek tapi jauh maksud dan tujuannya. Makanya ke depan mari kita isikan hal ini dengan sebanyak-banyaknya tawakal kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kepada pendiri. Dan kita mari bekerja sama. YLPI adalah milik kita bersama, dan mari kita senasib sepenanggungan untuk mencegah supaya tantangan kita ke depan jangan memberatkan YLPI. Jadi hakikatnya amanah Pak ya. Amanah Pak, betul. Seluruh penerus baik stakeholder yang ada di lembaga pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi harus amanah. Dengan apa yang sudah ada sekarang. Betul, Pak. Yang kedua mensyukuri ya Pak ya. Mensyukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pendiri. Nah, sekarang bagaimana Pak menanamkan nilai-nilai keamanahan itu kepada stakeholder ini? Nah, tadi kan motonya juga sudah Bapak jelaskan, sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, berbuat baiklah. Nah, berbuat baiklah. Nah, berbuat baik ini kan konsepnya luas Pak. Yang kedua, kalau implementasi berbuat baik ini
bisa dikembangkan, diterapkan sedemikian rupa, ini juga akan berimplikasi terhadap lembaga pendidikan yang sekarang sedang dinaungi oleh YLPI. Dia akan terus berkembang. Kalau kita kutip nilai-nilai dalam agama itu, kalau kamu memberi, kamu juga akan menerima. Kalau kamu berbuat baik, kamu juga akan ditolong. Kan begitu kira-kira Pak Sekjen. Iya, Pak. Nah, gimana Pak Sekjen melihat konsep moto YLPI ini diimplementasikan oleh stakeholder lembaga-lembaga pendidikan di YLPI? Ya, dalam hal ini kita mewujudkan, Pak, masing-masing sektor kita sudah dipilah-pilahkan tentang mana tugas saya, mana tugas Anda. Apa itu YLPI? YLPI ini tugas dia mungkin di bidang SDM. Mungkin kalau di UIR di bidang akademik. Ya, kita ikuti itu petunjuk-petunjuk dari pemimpin-pemimpin kita yang ada. Itu adalah dasar kita melaksanakan sesuatu itu. Termasuk ya bagian keuangannya, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah diatur. Inilah andai kata kita dapat mewujudkan hal seperti itu, insya Allah kita tidak ada lagi saling jatuh menjatuhkan, saling sulit menyulitkan, dan saling arogan dan lain sebagainya. Ini jauhkanlah dari pribadi kita masing-masing. Kenapa? Kita sudah diamanahkan untuk marilah kita berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Singkat Pak ya. Tapi maknanya sangat menentukan sekali. Luar biasa. Baik Pak. Silakan minum dulu Pak ya. Ketua. Oke, terima kasih. Pak Sekretaris, biar lebih santai kita. Ya. Nah, kita kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, nah, ini sekarang yang dimiliki, aset yang dimiliki oleh YLPI ini kan bukan kecil ya, tetapi sudah besar ini, dan mungkin boleh kita sebut yayasan yang terbesar sekarang di Provinsi Riau ini adalah YLPI. Bagaimana YLPI mempertahankan ini Pak? Ya. Nah, mempertahankan ini kan jauh lebih sulit daripada memulai. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin menambahkan sedikit tentang fasilitas tadi. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau memiliki komitmen selalu mengupdate ya fasilitas yang ada, terutama yang berkaitan dengan laboratorium. Kemudian teknologi dan informasi. Yang ini akan dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan dosen untuk menggali pengetahuan dan keterampilannya. Ini kita update terus, dan ke depan akan kita kembangkan fasilitas ini bisa diakui oleh secara nasional bahkan internasional. Ini tidak hanya di UIR Pak ya, tetapi juga sampai ke sekolah SMA. Ke sekolah SMA. Sehingga nanti laboratorium kita ini memiliki sertifikat. Kalau dimiliki oleh dosen, sertifikat itu diakui kepakarannya. Kalau itu nanti dimiliki oleh mahasiswa, itu diakui nanti kepakarannya, baik nasional maupun internasional. Ini terus kita akan kembangkan ke depan. Begitu juga nanti fasilitas-fasilitas laboratorium terutama, ya ini selalu kita update ke teknologi terkinian. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan aset, tentu saja sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa aset YLPI Riau ini berada di berbagai kabupaten kota. Tahap pertama ya kita memperkuat legalitasnya dulu. Legalitasnya itu legalitas ini bisa kita dapatkan melalui sertifikat hak.
Kemudian bisa juga kita legalkan aset-aset kita melalui pembuatan parit gajah. Sehingga sepadan nanti tidak bisa dia sorong kanan, sorong kiri, ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian yang tak kalah penting, kami dititipkan amanah oleh para pendiri bahwa jangan sampai sejengkal tanah kita kosong tanpa tanaman. Jadi jangan mesti menjadi lahan yang produktif. Lahan yang produktif. Alhamdulillah hari ini sebagian lahan kita seperti yang saya katakan tadi ditanami sawit. Kemudian ada kates madu, pepaya madu, kemudian ada jeruk nipis. Kemudian kita kembangkan juga baru-baru ini adalah serai wangi. Alhamdulillah lahan kita ini kita kuasai, bersih, dan di dalamnya ada tanaman. Ini salah satu upaya kita bagaimana mempertahankan aset kita dan bagaimana aset kita itu dapat menghasilkan income bagi yayasan. Nah, ini kan luar biasa nih Pak Sekretaris. Saya mau tanya Pak Sekretaris juga, Pak. Ini kan kalau kita lihat YLPI ini kan cukup berhasil lah di bidang pendidikannya. Kalau kita mencontoh Pak Ketua ke lembaga-lembaga lain di luar YLPI, misalnya Muhammadiyah, mereka di samping bergerak di bidang pendidikan juga sukses di bidang keagamaan, di bidang sosial. Nah, YLPI gimana nih Pak Sekretaris? Apakah sudah mulai berpikir untuk bergerak misalnya di bidang keagamaan juga, di bidang sosial juga, termasuk di bidang kesehatan? Nah, ini gimana Pak Sudarmo? Iya, terima kasih Pak. Saya dari tahun 1979 saya sudah mengikuti perkembangan dari YLPI. Kenapa demikian? Saya ini anak YLPI. Saya tamat SMP itu di Jalan Profesor Muhammad Yamin itu adalah SMP Islam. SMP Islam. Waktu itu guru saya, kepala sekolahnya Pak Zakir. Dan termasuk juga Pak pembina kita, Pak Mukni itu, Dr. Ana Mukni sebagai ketua pembina sekarang itu guru saya. Sehingga saya dapat S1 juga di Usuluddin. Di sini sangat banyak berkiprah tentang dakwah dan sosial. Kenapa? Pendiri itu sendiri sanggup sampai menjualkan harta bendanya untuk melakukan pembangunan di YLPI. Contoh, di Profesor Muhammad Yamin itu adalah gedung yang lama. Saya kuliah di sana di Fakultas Hukum. Waktu itu saya hanya sempat waktu itu tingkat 1 dengan tingkat 2. Kemudian di sini belum jadi. Belum jadi Pak. Contohnya apa? Tapi sih sudah pindah ke sini Pak. Ya, sebelum itu belum pindah di sini. Belum pindah. Saya dapat berita dari anak pendiri, yaitu sama dengan saya kuliah waktu itu Pak Asbullah Zaini. Pak Asbullah Zaini itu dia pakai mobil waktu itu. Jadi saya tanya, anak penguasa kenapa enggak pakai mobil hari ini? Apa dia jawab? Mobil yang saya pakai dijual ayahanda untuk membayar tanah yang di Merpoyan. Coba, begitulah gigihnya pendiri untuk melaksanakan pembangunan di daerah Merpoyan. Sehingga pada saat ini kita nikmati bersama. Ini luar biasa. Luar biasa Pak. Ya. Makanya setelah itu saya sempat juga tugas keluar daerah. Karena latar belakang kan saya dari Brimob. Ya. Tugas 2 tahun Timur. Begitu pulang saya ngadap lagi Pak Rektor. Pak, saya ngulang lagi Pak. 1 semester. 1 semester di Fakultas Hukum. Nggak bisa. Kamu kan nggak ambil masalah engkau. Jadi saya supaya tidak putus jalannya menuntut ilmu itu, saya lanjut ke Usuluddin. Pak Kiai Haji Ahmad Sulaiman, dekan saya. Alhamdulillah di sana karena berkembangnya dakwah dan
sosial dan sebagainya. Saya ilmu pengetahuan dari buya-buya di sana, dosen-dosen sana, dan disitulah saya menimba petuah-petuah, petunjuk-petunjuk di bidang agama. Luar biasa. Luar biasa semangatnya Pak ya. Baik Pak. Nah, kembali Pak ke Pak Ketum. Nah, ini ada yang agak terputus tadi Pak. Ya. Nah, soal pengembangan di bidang sosial, keagamaan dan mungkin juga kesehatan, karena kurang lengkap kalau sebuah universitas besar itu hadir berkiprah tapi rumah sakitnya belum ada. Walaupun sekarang sudah ada klinik cikal bakal. Baik, terima kasih. Yang pertama, rencana pengembangan unit pendidikan dulu di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau. Nah, yang pertama kita sudah merancang sejak lama berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran Gigi. Dan ini tak muluk-muluk sebetulnya. Kenapa? Karena di tahun 1992 di UIR ini sudah ada Fakultas Kedokteran Umum. Ya, di Riau belum ada nih. Dulu saya lihat sudah ada plang nama di dalam UIR nih Pak, Fakultas Kedokteran. Ya, jadi karena ada remulasi penutupan sementara untuk kedokteran umum itu tidak memungkinkan Provinsi Riau dan Kepri. Kemudian beberapa tahun terakhir ini ada peluang untuk membuka Fakultas Kedokteran Gigi. Alhamdulillah hari ini kawan-kawan di UIR sedang berjuang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti ini bisa terrealisasi. Tentu saja nanti kalau ada Fakultas Kedokteran Gigi, tentu mesti ada rumah sakit pendidikan gigi dan mulut. Ini lahannya sudah kita siapkan. Lahan sudah disiapkan. Lahan untuk Fakultas Kedokteran dan lahan untuk rumah sakit pendidikan gigi dan mulut ini sudah kita siapkan. Kemudian juga nanti kita akan kembangkan program studi vokasi. Ini vokasi untuk itu apa Pak? Yang nanti akan melahirkan sarjana terapan. Sarjana terapan. Ada nanti program studi S2 sains dan terapan juga, kemudian S3 sains dan terapan juga. S3 sudah ada, sekarang hukum Pak. Ilmu hukum ini terus akan dikembangkan sejalan dengan perkembangan sumber daya manusia kita, baik pendidikan S3-nya doktor maupun nanti di jabatan guru besarnya. Jadi semakin banyak doktor-doktor nanti para dosen kita dan para guru besar itu berpulang pula untuk kita membuka program studi S3. Nah, kemudian kita juga akan kembangkan nanti dalam rangka percepatan pengadaan guru-guru di Provinsi Riau adalah program pendidikan profesi guru. Itu 1 tahun. Pendidikan profesi guru. Kemudian di tingkat SLTA kita juga sedang merancang hari ini adalah SMA Vokasi. Insya Allah kalau ini berdiri, ini satu-satunya di Sumatera. Ini tim kita sedang bekerja untuk mendirikan SMA Vokasi. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Sapriyadi, kita sudah merancang juga pesantren terpadu modern. Ini di mana nih pesantrennya Pak? Nah, jadi pesantren ini berada di daerah strategis di Pekan Sekawan. Pekan Sekawan itu gabungan antara Pekanbaru, Pelalawan dan Siak nih. Kampar Pak. Jadi ya? daerah pesantren kita ini sangat strategi untuk 4 kabupaten ini. Nah, ini sudah siap lahan 7 hektar. 7 hektar. Pak. Di keseluruhan lahan adalah 55 hektar. 7 hektar untuk pesantren dalam area 55 hektar. Yang sisanya itu apa? Ada kebun sawit di sana. Kita sudah siapkan 30 hektar sawit. Kemudian ada potensi objek wisata bahari syariah juga di sana. Nah, kemudian nanti pesantren ini dilengkapi dengan minimarket, masjid dan lain sebagainya. Terpadu modern itu apa Pak? Ya, jadi konsepsinya. Jadi konsepnya ini kita mempersiapkan pemimpin umat
yaitu ulama yang bisa mendiri. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya, kalau dia nanti berminat punya bakat untuk peternakan, nah ini selama dia mengikuti pelajaran di pondok ini, dia akan dibekali dengan ilmu-ilmu tentang peternakan. Nah, begitu juga tentang perikanan, perkebunan, termasuk tanaman bunga hari ini yang menjadi marak ya, khusus di Pekanbaru. Nah, ini janji peluang-peluang yang bisa diangkat untuk mendapatkan pendapatan dan itu halal. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga taman kanak-kanak. Nah, ini akan kita kembangkan juga nanti. Kalau sekolah. ini kan sudah banyak ini Pak. Ya. Yang sekarang ada di LPI sudah berapa ya? Yang ada sekarang ada 2 taman kanak-kanak, tapi kita berdasarkan survei sesuai dengan potensi lahan yang kita miliki. Salah satu adalah di Teropong, di Desa Pandojaya. Berdasarkan survei kawan-kawan, itu di situ masih terbatas. Masih berpeluang kalau kita buka di sana taman kanak-kanak. Di lahan kita di sana ada 7,5 hektar. Lumayan itu, Pak. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, pengembangan laboratorium yang bersertifikasi. Insya Allah ke depan ini akan kita lakukan. Kemudian berkaitan dengan bidang kesehatan, insya Allah tim kecil sudah kita bentuk untuk melakukan studi kelayakan untuk mendirikan rumah sakit umum. Sekarang rumah sakit sudah banyak loh Pak di Pekanbaru ini Pak. Ya. Rugi UIR kalau tidak ambil bagian untuk pendirian rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit ini kita sudah punya lahan juga. Dan sebagian bangunan mungkin ya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas rumah sakit umum ini. Mudah-mudahan ini berkat doa kita semua, rumah sakit ini bisa berdiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin. Nah, kemudian juga akan kita buka SPBU mini ya, khusus untuk kebutuhan kita, mahasiswa, dosen, pelajar dan para guru. Di lingkungan kita minimal itu sedang kita dalami juga untuk membuka SPBU mini. Hotel syariah ada rencana Pak? Insya Allah, karena ini juga berdasarkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman kita. Kalau COVID kita ini sudah berakhir nanti, kita wisuda 3 kali 1 tahun dan 1 kali wisuda itu mencapai 1.500 orang. Nah, kita lihat para orang tua yang datang dari luar kota tentu memerlukan penginapan. Ini juga akan kita kembangkan ke depan insya Allah. Dan kemudian kita akan berdayakan juga koperasi. Koperasi. Karena koperasi ini suatu lembaga yang bisa juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tapi juga bisa memberikan kontribusi terhadap lembaga yang kita miliki. Nah, kemudian juga beberapa program kita ke depan di bidang sosial tadi. Di bidang sosial hari ini juga kita di Yayasan sudah memiliki program sarjana penggerak umat di pedesaan. Sarjana penggerak umat di pedesaan. Di pedesaan di Desa Meranti ya, yang di Desa Pak Meranti. Sekjen sudah melakukan peninjauan ke Meranti, Pak? Ini bukan Meranti, Kabupaten Meranti. Meranti di Pelelawan. Ya, Meranti di Pelelawan. Pelelawan. Saya kira Meranti di Selat Panjang. Enggak. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan memberikan bantuan sosial pada pelaksana petugas agama di sana untuk mendukung sampai jauh mana pelaksanaan di lapangan itu. Jadi mengisi. Nah, kita hanya mendukung sebagai sosial, memperkuatkan gitu. Selain di Desa Meranti, apakah ada kegiatan yang sama di tempat lain? Ini sebenarnya sudah kita lakukan. Seperti di daerah Kabupaten Meranti juga. Tapi COVID ini sangat pengaruh sekali. COVID ya. Ya. Terhambat oleh COVID ya, Pak. Oleh karena itu. Jadi yang tadi sudah kita program, sudah akan kita laksanakan, tapi terhambat oleh karena keadaan situasi pada saat ini.
Nah Pak Ketua, panti asuhan bagaimana Pak Ketua? Ya, jadi sebelum COVID untuk bidang sosial, yayasan kita juga ikut peduli kepada apa namanya panti asuhan. Kita berikan sembako. Kemudian di bidang kesehatan juga pernah kita melayani di Desa Kubang Jaya dan Desa Baru di bidang kesehatan sebelum COVID. Sebelum COVID. Nah, itu sudah kita lakukan. Tidak, maksud saya apakah YLPI juga mengelola panti asuhan? Oh, saat ini belum. Belum ya. Jadi ke depan kalau kita lihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yayasan itu ada. Nah, tapi insya Allah kalau kita memang sudah memiliki kekuatan potensi, nah itu bisa kita realisasikan untuk rumah asuhan ya, panti asuhan. Baik, insya Allah. Nah Pak Ketua, ini kan kalau kita lihat kiprah YLPI ini dengan mengelola lembaga-lembaga pendidikan yang notabene yang sudah menjadi aset bagi YLPI daerah dan masyarakat Riau, itu kan cukup besar. Ditambah lagi tadi rencana-rencana yang sudah Bapak Ketua sampaikan di dalam pengembangannya. Nah, ini kan menjadi kontribusi yang juga cukup besar bagi Provinsi Riau di bidang peningkatan sumber daya manusia. Ya. Nah mungkin Pak Ketua bisa menganalisis juga sedikit ya sejauh mana ini di bidang SDM ini kita sudah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada daerah ini. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau Riau tidak punya YLPI, tentu tidak ada UIR. Nah, UIR salah satu universitas yang menjadi kebanggaan kita dan sudah menamatkan lebih kurang 55.000 alumni di berbagai sektor. Nah, gimana nih Pak Ketua? Ya, kalau kita perhatikan sejarah berdirinya UIR, sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau sejak tahun 1952, tentu saja bisa kita bayangkan ya. Alumninya ini bukan hanya di UIR tapi juga di sekolah-sekolah, dan hari ini sudah memberikan kontribusi yang positif khususnya untuk pembangunan di Provinsi Riau ini. Oleh karena itu kita juga mengharapkan kerjasama ya, baik dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri dan masyarakat, terutama alumni, bisa memberikan perhatian baik pemikiran, tenaga dan material. Bagaimana bisa mempercepat program-program yang telah kami sampaikan tadi bisa terrealisasi, dan ini juga akan dinikmati oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Dan ke depan sesuai dengan tuntutan tenaga kerja dan pemakai tenaga kerja, nah kita juga berkomitmen. Tadi sudah kita kemarin beberapa minggu yang lalu UIR sudah menetapkan visi menjadi Universitas Islam berkelas dunia berlandaskan iman dan takwa. Tentu saja visi UIR ini diturunkan dari visinya Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau. Nah, oleh karena itu kami di tatanan manajemen baik di yayasan, kemudian rektor, kemudian kepala sekolah itu akan melahirkan lulusannya yang memiliki karakter. Pertama adalah karakter moral, iman dan takwa, jujur. Kemudian karakter kinerja. Bagaimana alumni kita ini bisa bekerja keras, disiplin, ulet, tangguh, bersusah payah, bisa kerja mati-matian dan perjuangannya sangat tinggi. Ini karakter ini mesti dibentuk di lembaga kita ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana lulusan kita ini memiliki kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif dan kolaboratif.
Ini yang diperlukan nanti ini, yang perlu kita terjemahkan lebih detail lagi, lebih mengerucut lagi, sehingga alumni kita betul-betul siap diterima oleh pasar kerja. Kemudian yang itu kami singkat dengan 4KBS. 4KBS. Apa Jadi itu Pak Ketua? alumni lulusan sekolah kita memiliki kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir komunikatif, dan kolaboratif, serta berdaya saing. Nah, kemudian yang ketiga adalah alumni kita, lulusan kita atau lulusan yang kita hasilkan itu memiliki literasi keterbukaan wawasan. Nah, oleh karena itu di sekolah kita, termasuk di WIR, kita akan siapkan fasilitas perpustakaan, kemudian teknologi informasi. Lewat jaringan teknologi, siswa bisa mengakses apa, itu kita siapkan fasilitasnya, sehingga para dosen, siswa, dan mahasiswa akan memudahkan untuk melakukan komunikasi secara terbuka. Baik. Kemudian literasi budaya. Nah, ini perlu juga kita perhatikan, karena kita budaya yang tidak bagus ya, yang tidak perlu kita pertahankan, misalnya malas-malasan, pesimis. Nah, kemudian apatis, konsumtif. Nah, ini yang akan kita transfer juga kepada mahasiswa kita ini. Budaya yang seperti ini mesti kita tinggalkan. Mesti kita memiliki budaya yang proaktif, yang lebih dinamis ya Pak. Kemudian literasi teknologi. Saya senang sekali kemarin Pak Rektor bersama timnya UR1 ada mata kuliah literasi data dan informasi. Ini bagus sekali. Ini mata kuliah ini bagus sekali. Data dan informasi. Literasi data dan informasi. Karena dari sinilah mahasiswa nanti, alumni kita tahu nanti berdasarkan data, maka dia akan bisa memanfaatkan data itu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah literasi teknologi informasi. Ini bisa menghasilkan yang terbaik dan bisa menghasilkan yang tertinggi. Nah, itu mesti melalui teknologi informasi. Ini akan kita berikan kepada peserta didik kita, baik di pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi Universitas Islam Riau. Ya. Kemudian literasi keuangan. Nah, bagaimana kita bisa bekerja, melakukan aktivitas secara efisien, kemudian efektif, rasional, dan produktif. Jadi terukur. Nah, jadi tadi ini bisa kita capai tentu dengan meninggalkan budaya konsumtif tadi. Budaya konsumtif. Baik. Pak Sekjen, nah, ini tadi dah diceritakan panjang lebar oleh Pak Ketua terkait dengan alumni juga. Nah, artinya UIR sudah mengkontribusi alumni yang sekarang ada di banyak sektor. Tidak hanya UIR, tapi lembaga-lembaga pendidikan yang itu dikelola oleh YLPI. Ada di bidang pemerintahan, ada di bidang legislatif, ada juga di bidang yudikatif. Nah, ini tak bisa dilakukan kalau tidak ada sinergi antara YLPI, UIR dengan pemerintah daerah dan respon masyarakat yang cukup positif terhadap lembaga-lembaga yang itu dikelola oleh YLPI. Gimana Pak Sudarmo melihat sinergisitas antara YLPI, UIR dan pemerintah daerah di dalam meningkatkan sumber daya manusia di tanah Melayu ini? Terima kasih Pak. Hal yang seperti itu YLPI sudah melakukan. Kita mengadakan pendekatan dengan pihak legislatif, eksekutif dalam hal untuk bekerja sama ke depannya apa yang kita harapkan. Karena mereka masing-masing sudah memberikan masukan-masukan yang positif
dan malah berterima kasih pada YLPI. Buktinya ya baru-baru ini kita menerimakan penghargaan, yaitu Bapak Gubernur memberikan penghargaan kepada pendiri YLPI, yaitu Bapak Zaini Kunen. Sebelumnya memang itu belum pernah kita terima, tapi dengan kerjasama pendekatan kita, hubungannya bagus, itu sudah mulai kelihatan. Itulah yang kita akan bina, wujudkan untuk ke depan. Jadi di dalam pembinaan di YLPI ini kita perlu menciptakan ya SDM yang betul-betul dapat melakukan sesuai apa yang diharapkan ke depan oleh pendiri itu sendiri. Ini yang sangat penting, Pak. Jadi hubungan itu samping sudah harmonis, pembinaan juga terus dilakukan, Pak. Terus dilakukan. Dan kita karena tanpa bekerja sama dengan pemerintah sulit juga kita Pak. bergerak, Pak, ya. Betul. Jadi, nah, Pak Sekjen kan termasuk fungsionaris yang rutin ini ke lapangan, mendampingi Pak Ketua. Kondisi kita di daerah seperti apa, Pak? Kondisi di daerah, alhamdulillah masih banyak SDM yang mengakui keberadaan YLPI ini luar biasa. Kenapa? YLPI ini adalah yayasan yang tertua di Riau dan banyak berbuat. Sudah dapat dinikmati oleh warga masyarakat di Riau ini. Dan inilah yang kita pertahankan dengan regenerasi ke depan. Itulah yang kita arahkan. Bagaimana SDM untuk kita tanamkan, melaksanakan sesuai apa yang kita harapkan dari para tokoh-tokoh kita terdahulu. Baik, Pak. Nah, Pak Ketua ini tanpa terasa sudah hampir 1 jam juga ini kita bincang-bincang ini. Sudah berada kita di penghujung perbincangan. Tapi ada hal yang tadi menarik disampaikan oleh Pak Sudarmo, pemberian penghargaan kepada Pak Zaini Kunen. Itu kan salah satu indikasi rekognisi dari pemerintah daerah dan masyarakat Riau terhadap salah seorang pendiri UIR, Pak Zaini Kunen. Ini kan juga tidak lepas dari pandangan pemerintah terhadap perkembangan yayasan sekarang ini. Nah, gimana Pak Ketua melihatnya ini? Ya, jadi penghargaan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau kepada salah satu tokoh pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, ini menurut kami yang pertama ini kami syukuri. Yang kedua ini pantas dan wajar. Kenapa dikatakan pantas dan wajar? Karena keberadaan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau yang didirikan oleh berbagai tokoh yang kita sebutkan tadi, ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya di Provinsi Riau, dan ini sejalan dengan visinya. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau sejalan dengan visinya Provinsi Riau. Sejalan. Nah, yaitu sebagai Riau sebagai pusat pendidikan. Nah, ini tadi saya katakan YLPI Riau telah memiliki berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai ke perguruan tinggi. Nah, tentu saja alumninya sudah banyak sekali ya yang telah mengabdikan dirinya khususnya di Provinsi Riau ini. Kemudian di bidang industri. Nah, sebagai salah satu visinya Provinsi Riau sebagai pusat industri. Nah, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau pun telah memberikan kontribusi di dunia usaha dan dunia industri, terutama alumni yang dihasilkan oleh Universitas Islam Riau.
Di sini ada program studi teknik perminyakan. Kita kenal di Indonesia hanya ada 5. Salah satu adalah di UIR sendiri. Sumatera satu ya? Sumatera hanya 1. Kemudian ada geologi, ada teknik mesin, ada informatika, termasuk juga di bidang ekonomi, ya, di bidang pertanian. Tentu saja ini akan memberikan kontribusi kepada dunia usaha dan dunia industri. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Safriyadi tadi, bahwa tidak hanya di dunia industri dan di dunia usaha, tapi di bidang pendidikan sudah jelas kita sudah ada IKIP ya, ada 8 program studi di situ. Kemudian di bidang pemerintahan ada Fakultas Hukum di situ, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di situ dengan jumlah alumninya bukan sedikit, dan ini juga sudah berperan banyak di bidangnya masing-masing, khususnya di Provinsi Riau ini. Jadi penghargaan ini ya kami bersyukur, alhamdulillah, dan tentu saja kita berharap pemerintah terutama termasuk dunia industri dan dunia usaha bisa lebih banyak lagi memberikan kontribusinya, bagaimana nanti program-program yayasan lembaga pendidikan Islam ini bisa lebih cepat untuk direalisasikan. Mungkin untuk mengingat-ingat ini Pak Ketua, mengingat-ingat legendnya nama Zaini Kunin, Sumahan AS dan para pendiri UIR, perlu juga diusulkan ke pemerintah daerah, ada nama jalan yang itu dibuat nama Zaini Kunin, nama Sumana S, nama di Jali sudah ada saya lihat kan. Ini sekedar untuk mengingat-ingat. Baik, Pak Ketua, di penghujung perbincangan kita, ada hal-hal strategis yang mungkin akan disampaikan kepada para sahabat UIR News untuk pengembangan YLPI ke depan. Ya, rencana pengembangan YLPI Riau ke depan seperti yang telah kami sebutkan tadi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kemudian bagaimana nanti kita juga bisa mempersiapkan pemimpin umat, yaitu ulama yang bisa mendiri melalui pondok pesantren, ya, alumni pondok pesantren kita ini. Yang tak kalah penting nanti adalah ini perlu dukungan juga, ya, kerjasama juga dengan institusi terkait, bagaimana SMA vokasi ini bisa cepat realisasi, karena SMA vokasi ini juga sangat strategis untuk kita kembangkan di Provinsi Riau, karena alumni ini nanti akan bisa memberikan kontribusi, memberikan nilai tambah terhadap produk-produk UMKM di kabupaten kota, dan itu dipasarkan secara daring. Nah, jadi bisa masuk ke pasar global. Jadi nilai-nilai usaha-usaha UMKM begitu banyak ya di kabupaten kota, itu disentuh sedikit, diberikan nilai tambah sedikit, kemudian bisa dipasarkan secara global. Nah, kalau ini nanti bisa kita buktikan, tentu saja nanti masyarakat kita tidak ada yang miskin, tidak ada yang bermalas-malas, ya. Sehingga kalau masyarakat sejahtera, tentu amal ibadahnya juga akan lebih sempurna. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Sekjen, ada yang mungkin mau disampaikan di penghujung perbincangan kita? Terima kasih Pak Dokter. Saya mengharapkan ke depan dengan ditentukan oleh Pemda tingkat 1 Riau terhadap penghargaan yang sangat berharga kepada Pak Zaini Kunin. Kami mengharapkan ke depan Pak Zaini Kunin ini adalah tokoh pendidik dari Riau, supaya pusat ada perhatian dengan Riau ini. Ini sejauh ini pusat tidak ada perhatian dengan Riau. Minyak Riau ini 85% pusat punya, 15% hanya dapat Riau. Coba, ini anak Riau, putra terbaik Riau ini, Pak Zaini Kunin ini berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. SDM-nya jadi kok. Tapi kenapa di tingkat pemerintah pusat itu tidak ada anak daerah ini duduk di sana? Daerah lain kok banyak. Kok Riau diabaikan saja? Saya rasa itu, Pak. Baik, Pak
Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Sudarmo. Terima kasih Pak Nurman. Ya, sama-sama. Pemikiran-pemikirannya dan informasi pentingnya terkait dengan kiprah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau yang salah satu dari lembaga pendidikan yang dikelolanya adalah Universitas Islam Riau. Sahabat UIR, demikian perbincangan kita dengan Pak Nurman, dengan Pak Sudarmo tentang YLPI dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya. Kita bertemu kembali dengan episode yang berbeda bersama narasumber yang tidak bersama. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi berkelanjutan dari UIR News, like, share, subscribe, dan komen UIR official kami. Mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.